Segala sesuatu yang ada di dunia ini bisa dijelaskan secara nalar dan logika. Tapi, pernyataan tersebut tidak sepenuhnya benar. Seorang pemburu yang menembak burung, maka akan ada kedua kemungkinan. Yang pertama, peluru tersebut meleset dan burung tersebut akan terus hidup. Lalu kemungkinan yang kedua, peluru tersebut tepat sasaran dan burung tersebut mati. Itulah logika di dunia kita. Tapi bagaimana jika burung tersebut hidup dan mati secara bersamaan? Selamat datang di dunia kuantum, dunia tanpa logika. Jika kita memperkecil diri kita 10 miliar kali, maka kita akan memasuki dunia kuantum. Dunia ini tidak sama dengan dunia manusia biasa, karena akal sehat sama sekali tidak berlaku di sini. Misalnya kita ambil elektron pada atom hidrogen. Dalam sebuah atom, elektron tidak terdapat di antara orbital. Elektron mengelilingi dari satu orbit dan muncul kembali di tempat lain. Seperti ketika Anda naik tangga berjalan dari lantai 2 ke lantai 4, tapi Anda menghilang di antara lantai-lantai tersebut. Tangga berjalan kuantum hanya berhenti di lantai tertentu dikarenakan ukuran orbit elektron terbatas dan berbeda dari satu atom ke atom lain dari setiap unsur. Itulah alasan mengapa setiap unsur berbeda. Sifat kimia setiap unsur ditentukan oleh orbit elektronnya. Kekuatan yang menahan sebuah elektron dalam orbitnya tidak ada hubungannya dengan gravitasi. Ini adalah gaya tarik-menarik listrik. Elektron bergerak dalam cincin yang bergelombang yang mengitari inti pusat atom hidrogen dan membuat lompatan kuantum dari orbit ke orbit lain, ke atas atau ke bawah. Semakin besar orbit, semakin besar energi elektron. Elektron membutuhkan energi untuk bisa melompat ke orbit yang lebih besar, dan elektron harus melepaskan energi untuk melompat ke orbit yang lebih kecil. Setiap lompatan ke atas disebabkan oleh atom menyerap gelombang cahaya, tapi tidak ada yang tahu apa yang menyebabkan lompatan ke bawah. Yang kita tahu bahwa lompatan seperti ini selalu menghasilkan gelombang cahaya yang warnanya sesuai dengan perbedaan energi di antara orbital. Matahari memancarkan gelombang cahaya dari semua warna. Jika Anda melihat sinar matahari melalui sebuah prisma, Anda akan melihat spektrum cahaya tersebut. Ketika Anda memperbesar spektrum dengan teleskop, Anda akan meningkatkan gerakan elektron dalam atom. Ketika energi elektron terlepas dan elektron jatuh ke orbit yang lebih rendah, gelombang cahaya yang dipancarkan akan berhamburan. Sebagian besar tidak akan mencapai kita. Inilah yang meninggalkan celah gelap atau garis vertikal hitam dalam spektrum. Ketika Anda melihat bintang dengan spektroskop, Anda akan melihat garis-garis gelap dari semua elemen dalam atmosfernya yang disebut garis Fraunhofer, seperti sebuah tanda tangan dari atom. Inilah cara bagaimana ilmuwan mengetahui unsur setiap bintang, galaksi, dan benda-benda yang mengeluarkan cahaya lainnya. Teori kuantum diawali dengan penemuan sifat radiasi elektromagnet seperti panas dan cahaya. Meskipun merambat melalui ruang dalam bentuk gelombang, radiasi elektromagnet bisa berperilaku seakan-akan terdiri atas partikel. Lebih khususnya, emisi dan absorpsi cahaya terjadi dalam bentuk paket atau kuantum. Energi yang disebut foton, campuran aneh antara aspek gelombang dan partikel yang kadangkala disebut dualisme gelombang atau partikel. Itu rupanya berlaku
bagi semua entitas fisika di skala atom dan subatom. Jadi, entitas yang biasanya dianggap sebagai partikel, misalnya elektron, proton, neutron, bahkan keseluruhan atom, memperlihatkan sifat gelombang dalam kondisi tertentu. Prinsip dasar teori kuantum adalah prinsip ketidakpastian Werner-Heisenberg. Berdasarkan prinsip itu, objek-objek kuantum tidak memiliki nilai-nilai yang bisa dikatakan pasti untuk semua atributnya. Misalnya satu elektron tidak dapat memiliki posisi yang pasti maupun momentum yang pasti pada waktu bersamaan. Tidak dapat pula ada nilai yang pasti untuk energinya pada suatu waktu yang pasti. Ketidakpastian energi itulah yang perlu kita perhatikan. Meski energi kekal di dunia makroskopis, energi tidak dapat diciptakan maupun dimusnahkan. Aturan hukum itu dapat diabaikan di alam kuantum subatomik. Energi dapat berubah secara spontan dan tak terduga dari waktu ke waktu. Makin pendek intervalnya, makin besar fluktuasi kuantum yang acak itu. Akibatnya, partikel bisa meminjam energi tidak dari manapun, asalkan pinjaman itu dikembalikan pada waktunya. Bentuk matematika yang tepat untuk prinsip ketidakpastian Heisenberg menuntut pinjaman energi yang besar dikembalikan segera, sementara pinjaman yang lebih kecil bisa lebih lama. Ketidakpastian energi menimbulkan efek-efek aneh. Di antara beraneka efek itu adalah kemungkinan bahwa partikel seperti foton bisa tiba-tiba muncul lalu menghilang begitu saja. Partikel-partikel itu hidup dari energi pinjaman dan berarti pada waktu pinjaman pula. Kita tidak melihat partikel-partikel itu karena keberadaannya singkat saja. Tapi yang kita anggap sebagai ruang kosong ternyata penuh dengan kumpulan partikel yang ada untuk sementara waktu. Tidak hanya foton, tapi juga elektron, proton, dan segala hal lainnya. Untuk membedakan partikel-partikel sementara itu dari partikel-partikel yang sudah dikenal dan permanen, partikel sementara disebut partikel maya atau virtual particle, sedangkan partikel permanen disebut partikel nyata atau real particle. Selain ciri keberadaan sementaranya, partikel maya sama saja dengan partikel nyata. Bahkan jika ada cukup energi dari luar sistem untuk melunasi pinjaman energi Heisenberg, mungkin saja partikel maya menjadi partikel nyata. Dengan demikian, tidak dapat dibedakan dengan partikel-partikel nyata lain dari spesies yang sama. Kita membagi komponen jagat raya ke dalam dua bagian, yaitu materi, partikel-partikel seperti quark, elektron, muon, dan sejenisnya, dan interaksi, misalnya gravitasi, elektromagnetisme, gaya nuklir kuat, dan gaya nuklir lemah. Pada asas eksklusi Pauli, yang tidak memungkinkan lebih dari satu partikel sejenis berada dalam tempat yang sama. Inilah alasan mengapa kita dapat mempunyai benda-benda padat yang tidak runtuh menuju suatu titik atau hancur lebur menyebar ke ketak terhinggaan. Partikel materi dibagi ke dalam dua kelompok, hadron yang tersusun dari quark dan lepton yang merupakan gabungan sisanya. Teori mekanika kuantum adalah teori yang dibuat untuk partikel-partikel yang berskala lebih kecil dari atom. Secara umum, mekanika kuantum tak memprediksi satu hasil yang jelas bagi suatu pengamatan. Sebaliknya, mekanika kuantum memprediksi sejumlah kemungkinan hasil dan memberitahu kita seberapa besar peluang tiap kemungkinan hasil. Teori mekanika kuantum didasarkan matematika tip baru yang tak lagi menjabarkan dunia nyata sebagai partikel dan gelombang. Hanya pengamatan atau dunialah yang bisa dijabarkan dengan istilah-istilah itu. Dengan demikian, ada dualitas antara gelombang dan partikel di mekanika kuantum. Untuk beberapa keperluan, ada gunanya menganggap partikel seperti gelombang. Dan dalam keperluan lain, lebih baik menganggap gelombang sebagai partikel. Satu konsekuensi pentingnya adalah bahwa kita bisa mengamati apa yang disebut interferensi antara dua set gelombang atau partikel. Mekanika kuantum menyatakan bahwa elektron mengelilingi inti atom dapat dianggap gelombang dengan panjang gelombang yang bergantung kepada kecepatannya.
panjang gelombang elektron untuk orbit-orbit itu, puncak gelombang bakal selalu berada di posisi yang sama, sehingga gelombang-gelombang bakal saling memperkuat orbit-orbit tersebut. Tapi bagi orbit yang panjangnya tak berupa sejumlah bulat panjang gelombang, tiap puncak gelombang bakal ditiadakan lembah selagi elektron bergerak. Orbit seperti itu tak diperkenankan. Satu cara bagus untuk menggambarkan dualitas gelombang atau partikel dinamakan jumlahan sejarah, yang diperkenalkan Richard Feynman. Dalam pendekatan itu, partikel tak dianggap punya satu sejarah atau jalur dalam ruang waktu, sebagaimana dalam teori klasik non-kuantum. Sebaliknya, partikel dianggap bergerak dari A ke B melalui semua jalur yang mungkin. Di tiap jalur ada beberapa angka. Satu angka mewakili ukuran gelombang dan angka lain mewakili posisi dan siklus, misalnya puncak atau lembah. Peluang bergerak dari A ke B didapat dengan menjumlahkan gelombang di semua jalur. Karena struktur molekul dan reaksi molekul satu sama lain mendasari seluruh kimia dan biologi, maka mekanika kuantum pada prinsipnya memperkenankan kita memprediksi hampir semua yang kita lihat di sekeliling kita, dalam batas-batas yang ditetapkan kaidah ketidakpastian. Fisika kuantum menyediakan kerangka untuk memahami bagaimana alam bekerja pada skala atom dan subatom. Fisika kuantum menuntut skema konseptual yang benar-benar berbeda di dunia kita, di mana posisi, jalur, bahkan masa lalu dan masa depannya tidak ditetapkan dengan tepat. Menurut fisika kuantum, tak peduli seberapa banyak informasi yang kita dapat atau seberapa hebat kemampuan perhitungan kita, hasil proses fisik tak bisa diprediksi dengan pasti. Fisika kuantum menyatakan bahwa tiada yang pernah berlokasi di satu titik yang pasti. Karena bila demikian, ketidakpastian momentumnya bakal tak terhingga. Malah menurut fisika kuantum, tiap partikel punya peluang berada dimanapun di alam semesta. Probabilitas kuantum mencerminkan keacakan mendasar fundamental randomness di alam semesta. Bayangkan proses sederhana di mana suatu partikel pertama-tama berada di lokasi A dan bergerak bebas. Dalam model Newton, partikel itu akan mengikuti garis lurus. Sesudah jangka waktu tertentu berlalu, kita akan dapati partikel itu di lokasi tertentu di B, di sepanjang garis itu. Dalam model Feynman, suatu partikel kuantum mencoba semua jalur yang menghubungkan A dan B, mendapat satu angka yang disebut fase untuk tiap jalur. Fase mewakili posisi dalam siklus gelombang, yaitu apakah gelombang itu berada dalam posisi bukit atau lembah atau di antaranya. Jadi ketika Anda menendang bola di dunia kuantum, mungkin saja bola Anda tiba-tiba berpindah di tempat galaksi yang jauh, atau malah tiba-tiba muncul di belakang kepala Anda. Kita tidak bisa melihat dunia kuantum. Dunia kuantum lebih kecil daripada gelombang cahaya. Itu sebabnya kita tak akan pernah bisa melihatnya. Kita hanya bisa memprediksinya dengan semua kemungkinan yang ada.